warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 sebagaimana biasa menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Namun sebagaimana biasa pula, sebelum kami menyampaikan perkembangan tentang COVID-19, kami selalu mengingatkan dan tak bosan-bosannya menyampaikan pesan ini. Karena pesan ini merupakan penting dalam memutus rantai penularan COVID di provinsi kita ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, penularan COVID ini terus berlangsung di tengah-tengah kita. Penularan COVID ini sampai hari ini belum dinyatakan berhenti. Dan perlu diketahui, perlu dipahami bersama bahwa sebagian besar penderita COVID adalah orang tanpa gejala. Yang artinya bisa saja orang-orang yang kelihatan sehat di sekitar kita, sesungguhnya dia mengandung virus ini yang dapat menular kepada kita. Kenapa? Karena orang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium. Andai saja dilakukan pemeriksaan laboratorium, mungkin di antara kita yang kelihatan sehat mengandung virus tersebut. Oleh karena itu kita berprinsip gunakanlah masker. Sesungguhnya masker itu untuk melindungi orang lain yang apabila kita mengandung virus dan juga melindungi diri kita yang apabila orang lain mengandung virus. Artinya sesama memakai masker adalah melindungi antar sesama. Kita saling melindungi. Kita melindungi orang yang kita cintai, yang mana orang tersebut berada di rumah kita. Mungkin saja dia tidak terlalu banyak aktivitas dan berada di rumah. Orang tersebut adalah orang yang lanjut usia, yang mana daya tahan tubuhnya sudah menurun karena faktor usia. Karena kemampuan organ tubuhnya yang sudah menurun baik secara anatomi maupun fungsi dari organ tubuhnya sudah menurun. Sehingga daya tahan tubuhnya menurun juga. Dan juga ada anak yang masih kecil, yang mana daya tahan tubuhnya belum sempurna, masih dalam perkembangan. Sehingga tingkat kekebalannya masih sangat lemah. Oleh karena itu, orang yang tua dan anak-anak kecil, sesungguhnya orang yang wajib kita lindungi, karena orang tersebut adalah mudah terkena penyakit, mudah terinfeksi penyakit, yang apabila sakit, khususnya orang tua, karena ada penyakit, biasanya ada penyakit yang dia derita, seperti hipertensi, kencing manis, gagal ginjal, bahkan ada yang menderita penyakit jantung, sehingga orang-orang seperti inilah yang sangat peka terhadap penyakit ini, yang sangat rentan terhadap penyakit ini, dan sangat berbahaya apabila mereka terinfeksi oleh virus COVID ini. Oleh karena itu sekali lagi mari kita lindungi mereka. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan pada saat kita keluar rumah, mari kita patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sehingga kita tidak tertular oleh COVID ini dan tidak menjadi sumber penularan di rumah kita, di keluarga kita, dan di tetangga kita. Kemudian perlu dipahami juga bahwa COVID ini bukan merupakan aib, sehingga tidak perlu malu atau tidak perlu marah apabila kita diketahui tetangga, dan menurut kami sebaiknya juga orang lain boleh tahu bahwa kita sakit dan kita bermasalah dengan penyakit ini, berarti kita menjadi sumber penular terhadap COVID ini.
Mari kita menyadari untuk isolasi diri, untuk segera mencari pertolongan kesehatan agar kita dapat dilakukan isolasi di tempat-tempat khusus yang telah disediakan pemerintah. Yang apabila memang di rumah kita tidak ada tempat yang lebih baik untuk dilakukan isolasi, karena di rumah kita kemungkinan untuk dilakukan isolasi sangat sulit untuk menghindari kontak antar keluarga di rumah, yang sehingga keluarga kita yang tadinya negatif dengan kontak terus-menerus dengan kita di rumah sehingga mereka menjadi positif. Nah, ini tidak perlu malu kita untuk mengakui bahwa kita sakit, tidak perlu malu kita untuk meminta pertolongan segera kepada petugas kesehatan, dan masyarakat juga kalau tetangganya, keluarganya menderita, tidak perlu untuk dilakukan pengucilan dengan tetangga kita yang menderita. Karena tidak semua orang, tidak satu pun orang yang mau untuk sakit ini. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan rasa simpati kita, rasa kekeluargaan kita kepada orang yang terinfeksi penyakit COVID ini, sehingga mereka mampu menjalankan isolasinya dengan baik dan melewati hari-harinya sehingga mereka merasa tenang dan daya tahan tubuhnya meningkat dan dia segera pulih dari sakit COVID ini. Untuk itulah mari kita tanamkan rasa kekeluargaan kepada mereka. Mari kita bantu mereka, bukan membenci mereka. Dan yang terakhir, kami sarankan kepada yang merasa kontak dengan orang yang diketahui positif menderita COVID, segera melapor ke petugas kesehatan terdekat, yaitu melalui puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat atau tempat-tempat kesehatan agar segera dilakukan pemeriksaan laboratorium apakah kita terinfeksi atau tidak. Sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui kita terinfeksi atau tidak, sehingga kita tidak menjadi sumber penular yang terus-menerus berlangsung di tengah-tengah kita. Mari kita untuk menyadari demikian supaya penyakit COVID ini segera berakhir di tengah-tengah kita. Siapa lagi yang membantu kita kalau kita tidak, kita sendiri yang membantu. Kapan lagi mau memutus rantai penularan ini kalau tidak dimulai dari sekarang. Oleh karena itu saudaraku, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita disiplin menjalankan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan COVID yang terus berlangsung di tengah-tengah kita saat ini, supaya kita segera beraktivitas, supaya kita segera dapat beraktivitas sebagaimana biasanya seperti tidak ada pandemi COVID. Oleh karena itu, kita harus disiplin supaya penyakit ini segera berakhir dan kita kembali ke aktivitas yang normal lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedisiplinannya, terima kasih atas partisipasi dan peran sertanya untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, sehingga bisa memutus rantai penularan COVID ini di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai. Baik, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 pada hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Sebagai berikut. Pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Jumlah total sampai hari ini berjumlah 9.284 orang
dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 7.665 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.619 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah total sampai hari ini sebanyak 1.247 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 794 orang. Proses pengawasan masih sebanyak 453 orang. Kemudian yang ketiga, kasus konfirmasi atau kasus COVID positif di Sumatera Selatan. Pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus baru sebanyak 50 orang. Dengan rincian Palembang sebanyak 46 orang, Musi Banyuasin 1 orang, Lubuk Linggau 1 orang, dan Banyuasin 2 orang. Kemudian kasus sembuh pada hari ini kita mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 23 orang yang berasal dari Kota Palembang sebanyak 19 orang, Kabupaten Musi Banyuasin 2 orang, dan Kota Lubuk Linggau 2 orang. Sehingga total sembuh untuk pasien COVID di Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini sebanyak 1.310 orang. Kemudian yang terakhir yaitu penambahan meninggal. Pada hari ini kita mendapatkan penambahan meninggal sebanyak 4 orang yang berasal dari Kota Palembang sebanyak 3 orang, kemudian dari Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 orang. Sehingga sampai hari ini total penderita COVID yang meninggal sebanyak 129 orang. Sehingga dengan data-data tersebut di atas dapat kita simpulkan total kasus COVID yang positif COVID di Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini berjumlah 2.703 orang. Kami ulangi, total kasus positif COVID Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini sebanyak 2.703 orang. Dan telah selesai sebanyak 1.439 orang, sedangkan yang masih dalam proses perawatan sebanyak 1.264 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas kedisiplinannya dalam menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak bisa saya jelaskan ya. Tidak bisa saya jelaskan artinya bagaimana antisipasi penurunan resesi ekonomi di Sumatera Selatan ancaman COVID. Baik teman dari Simbur Sumatera, untuk detailnya saya tidak bisa menjawab yang seperti ini. Yang jelas intinya kita beraktivitas menjalankan protokol kesehatan supaya kita bisa hidup produktif aman COVID. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita beraktivitas, silakan kita beraktivitas sepanjang hidup itu produktif dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi sinergisnya aktivitas jalan untuk kehidupan yang produktif dalam hal mencegah COVID kita mematuhi protokol kesehatan. Itu saja prinsipnya. Secara pasti RT ini tepatnya di angka berapa? Saya belum tanya dengan tim pakar kita. Kemarin sekitar hari Sabtu ya, saya tanya masih di atas 1,2. Nah itu artinya kita berprinsip saja kalau masih pandemi seperti ini, kasusnya belum turun, artinya angka kita pasti itu dipastikan lebih dari 1.
Untuk saat ini kita pasien yang dirawat itu sekitar 600-an ya. Nanti yang pasti saya kirim ke WA ya, sekitar 600-an. Tempat tidur kita ada 1.300-an lebih. Jadi tidak masalah, tempat tidur masih mencukupi. Ya, kewenangan sekolah itu silakan saja ya, karena itu kewenangan di kementerian terkait dan juga di kepala daerah. Tentunya kalau zona merah artinya perkembangan penyakit itu tidak terlalu kami ulangi zona biru ya. Artinya perkembangan penyakit itu sudah bisa dikendalikan, namun tidak tidak lupa kita artinya harus tetap secara ketat mematuhi andai saja itu sekolahnya dibuka di zona hijau, tetap kita menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, kami tidak mengikuti ya perkembangan klaster ini karena secara detail itu di kabupaten kota. Jadi kita yang provinsi ini hanya menerima berapa jumlah karena kasusnya udah banyak sekali sehingga klaster-klaster ini sudah sudah susah diingat. Mungkin teman-teman Aji ya, Pak Aji silakan saja ke Musi Banyasin ya, Kabupaten Musi Banyasin itu untuk PT Hindoli itu ada di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyasin. Kemudian untuk PT Pusri itu di profesor kita, silakan di Japri Pak Prof Yono ya. Nah sebenarnya zona merah ini belum dianjurkan untuk ini ya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Namun apabila mereka melaksanakan tentunya harus mematuhi protokol kesehatan dan harus dipastikan, harus bisa memastikan bahwa protokol itu betul-betul berjalan. Oke, tidak ada lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.